Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Junior Ferrari dengan NIM 21002142. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai manajemen kendali mutu pada mata kuliah manajemen mutu terpadu yang diampu oleh Ibu Dr. Sulastri SPD MPD. Baiklah, langsung saja. Yang pertama yaitu pengertian dari manajemen kendali mutu. Pengendalian mutu atau pengendalian kualitas ialah sebuah upaya yang melibatkan pengembangan sistem untuk memastikan bahwa produk atau jasa yang dirancang dan diproduksi dapat memenuhi atau melampaui persyaratan dari pelanggan maupun produsen itu sendiri. Nah, ada beberapa pendapat para ahli mengenai apa itu kendali mutu. Yang pertama, pendapat dari As-Sauri pada tahun 2004. Beliau menyatakan bahwasannya definisi pengendalian mutu adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan dalam menjamin segala proses produksi serta operasi yang ada dalam menciptakan sebuah produk agar berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Dan jika terjadi suatu kesalahan, maka dapat diperbaiki agar rencana yang ada tetap dapat dilaksanakan. Lalu menurut Gespers pada tahun 2005, beliau mengatakan bahwa pengendalian mutu itu merupakan sebuah metode serta mobilitas operasional yang dapat digunakan dalam menciptakan sebuah produk yang memiliki standar mutu yang diinginkan. Kemudian ada juga Ginting pada tahun 2007, beliau mengatakan bahwa pengendalian kualitas adalah sebagai sebuah teknik pembenaran serta pengawasan yang dilakukan untuk menjaga kualitas sebuah produk maupun prosedur yang dilakukan pada perencanaan proses produksi yang telah dibuat, penggunaan alat yang sesuai, pengawasan yang dilakukan secara konstan, serta melakukan korektif jika memang dibutuhkan. Nah, dari pendapat para ahli tadi dapat disimpulkan bahwasanya manajemen kendali mutu ialah berbagai kegiatan yang dilakukan dalam proses kendali mutu atau quality control, meliputi pengawasan, melakukan pengujian ataupun pengetesan sebuah produk atau jasa, serta memeriksa setiap langkah proses produksi yang dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan produk atau jasa yang memenuhi atau melampaui persyaratan dari pelanggan atau produsen itu sendiri. Nah, kemudian di sini ada faktor pendukung dan penghambat manajemen kendali mutu. Yang pertama yaitu kemampuan pengelolaan. Kemampuan pengelolaan di mana jika sebuah perusahaan menginginkan rencana yang ada berjalan dengan baik, maka kemampuan dalam proses produksinya harus disesuaikan. Hal ini dikarenakan ketika batasan proses produksi yang ada melebihi kemampuan proses produksi, maka pengendalian tersebut menjadi tidak berguna. Nah, kemampuan pengelolaan itu menjadi faktor pendukung, juga bisa menjadi faktor penghambat manajemen kendali mutu, tergantung dari pengelolaan tersendiri. Jika pengelolaannya baik, maka dapat mendukung pengendalian mutu. Jika pengelolaannya tidak baik, maka dapat menghambat kendali mutu itu sendiri. Nah, yang kedua yaitu spesifikasi yang valid. Spesifikasi yang valid, di mana keterangan dari detail sebuah produk yang dihasilkan harus bisa berlaku. Hal ini jika dinilai dari kemampuan pengelolaan yang dilakukan, serta kebutuhan konsumen, sehingga sebelum adanya pengendalian mutu, lebih baik memastikan dulu spesifikasi yang ada yang dapat berlaku dengan baik. Jadi menyesuaikan spesifikasi dari sebuah produk sehingga dapat konsumen dapat mengetahui dan dapat menilai produk itu sendiri sesuai dengan spesifikasinya atau tidak. Nah, yang ketiga, ketidaksesuaian yang diperoleh. Ketidaksesuaian yang diperoleh dengan adanya kendali mutu diharapkan dapat meminimalisir ketidaksesuaian yang diperoleh, yakni perbedaan antara kualitas produk yang diinginkan dengan kualitas produk yang ada. Nah, jadi
dengan adanya kendali mutu, maka memiliki hubungan dengan berapa banyak produk yang akan diterima dan dipasarkan ke masyarakat. Karena terkadang proses itu dapat menghasilkan produk yang sesuai, terdapat juga hambatan-hambatan yang menyebabkan ketidaksesuaiannya produk yang dihasilkan. Dan yang keempat itu adalah anggaran mutu. Anggaran mutu merupakan suatu hal yang penting dan memiliki pengaruh yang besar, di mana seringkali anggaran mempengaruhi kualitas dari bahan baku yang digunakan dalam proses produksi, dan pada akhirnya dapat mempengaruhi hasil akhir produksi dari perusahaan atau lembaga yang memproduksi. Nah, jadi anggaran itu sangat penting untuk menentukan bahan apa yang digunakan sehingga kualitas yang ada itu tetap terjaga. Itu mungkin ada 4 faktor pendukung dan penghambat manajemen kendali mutu. Nah, lalu dampak dari kendali mutu. Yang pertama yaitu dampak kendali mutu tercapainya standar kualitas. Nah, dampak dari adanya kendali mutu ini yaitu tercapainya tujuan. Salah satu tujuannya yaitu standar kualitas yang telah ditentukan. Jadi dengan adanya kendali mutu, tercapai standar kualitas yang ditentukan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan sebelumnya. Sehingga dengan tercapainya standar kualitas, maka dapat membuat konsumen itu menjadi puas atau memuaskan konsumen dalam memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Lalu yang keempat, meminimalisir kesalahan-kesalahan. Nah, dengan adanya kendali mutu, maka kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi dapat dihindarkan, sehingga akan menghemat pemakaian bahan baku dan juga sumber daya. Nah, jadi dengan adanya kendali mutu ini dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan yang ada untuk proses perbaikan selanjutnya. Kemudian aplikasi manajemen kendali mutu pendidikan. Nah, di dalam dunia pendidikan ada juga manajemen kendali mutu pendidikan. Aplikasi manajemen kendali mutu pendidikan yang pertama itu yaitu mengidentifikasi kekurangan dan masalah yang ada di lembaga. Jadi, dalam proses manajemen kendali mutu, hal yang pertama atau kegiatan yang kita aplikasikan yaitu mengidentifikasi kekurangan dan masalah yang ada di lembaga, baik itu masalah intern, masalah yang ada di dalam lembaga ataupun yang berasal dari luar lembaga. Misalnya dari dunia pendidikan itu masalah dari gurunya, dari siswanya, masalah yang dari luar itu mungkin masalah dari lingkungan, bisa juga masalah dari orang tua atau masyarakat. Yang kedua yaitu mengadopsi filosofis mutu. Nah, kita harus mengadopsi filosofis mutu dalam mengaplikasikan manajemen kendali mutu di dunia pendidikan. Yang ketiga yaitu dilakukan secara terus-menerus, melakukan usaha perbaikan mutu. Jadi, usaha perbaikan mutu itu tidak dapat dilakukan hanya sekali saja, namun harus dilakukan secara terus-menerus dengan upaya-upaya atau dengan strategi-strategi yang ada sehingga perbaikan mutu itu tercapai. Yang keempat yaitu melibatkan semua orang yang bersangkutan atau yang berkaitan dengan pendidikan. Nah, untuk manajemen kendali mutu di dunia pendidikan tidak hanya dilakukan oleh pemimpin saja atau tidak hanya dilakukan oleh kepala sekolah saja atau guru saja, namun harus melibatkan semua orang yang berkaitan dengan pendidikan. Ya, ini harus adanya kerjasama antara kepala sekolah, guru, siswa, orang tua siswa, serta lembaga-lembaga terkait yang dapat mendukung pengendalian mutu pendidikan di sekolah. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi manajemen kendali mutu pendidikan kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.